Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Mahzura. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi pertemuan selanjutnya dari epidemiologi penyakit tidak menular tentang epidemiologi CA cervix. Baiklah, kelompok saya masih sama dengan kelompok minggu lalu, yaitu Wildan Rizal Zulfikar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke slide pertama. Di slide pertama dijelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan CA cervix. CA cervix merupakan kanker yang tumbuh dari sel-sel serviks yang berasal dari sel-sel di leher rahim, tetapi dapat pula tumbuh sel-sel mulut rahim atau keduanya. Kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling banyak menyerang wanita Indonesia pada usia pertengahan 30-50 tahun. Kausa atau sebab CA cervix yaitu human papillomavirus. Human papillomavirus ini merupakan agen penyebab hampir semua dari CA cervix. Kanker serviks ini merupakan kanker keempat yang paling sering terjadi pada wanita di seluruh dunia. Di negara berkembang, CA cervix merupakan diagnosis kedua yang paling banyak setelah CA mama atau kanker payudara. Kemudian, apa saja sih faktor resiko dari CA cervix? Faktor resiko CA cervix itu terbagi menjadi dua. Ada faktor resiko yang telah dibuktikan dan faktor resiko yang diperkirakan. Untuk faktor resiko yang telah dibuktikan terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama yaitu hubungan seksual. CA cervix diperkirakan sebagai penyakit yang ditularkan secara seksual. Wanita yang memiliki banyak pasangan seksual dan wanita yang melakukan hubungan seksual pada usia muda memiliki resiko lebih tinggi mengalami CA cervix. Poin kedua yaitu karakteristik pasangan. Sirkumsisi pernah dipertimbangkan menjadi faktor pelindung, tetapi untuk saat ini hanya digunakan sebagai penurunan faktor resiko dari CA cervix. Pasangan yang memiliki kanker penis atau pria yang istrinya meninggal akibat CA cervix juga akan meningkatkan resiko CA cervix pada pasangan wanitanya. Poin ketiga yaitu riwayat ginekologis. Hamil di usia muda, jumlah kelahiran atau manajemen persalinan juga menjadi faktor resiko terjadinya CA cervix. Yang keempat yaitu DES atau diethylstilbesterol. Hubungan antara clear cell adenokarsinoma cervix dan paparan DES ini utero telah dibuktikan. Poin kelima yaitu agen infeksius. Pada umumnya berasal dari hubungan seksual seperti HPV. HPV atau human papillomavirus. Terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa HPV sebagai penyebab neoplasia servikal. Poin keenam yaitu virus herpes simplex dan yang kedelapan yaitu merokok. Untuk faktor resiko yang diperkirakan terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu kontrasepsi oral, yang kedua diet, yang ketiga etnis dan faktor sosial, yang keempat pekerjaan. Kemudian pencegahan dari CA cervix. Pencegahan merupakan pemeriksaan atau deteksi dini yang dilakukan pada orang yang belum menunjukkan adanya gejala penyakit untuk menemukan penyakit yang belum terlihat atau masih berada pada stadium praklinik. Program pemeriksaan atau screening yang dianjurkan yaitu setiap wanita minimal 1 kali pada usia 35-40 tahun. Kemudian screening apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau mendeteksi CA cervix? Yang pertama yaitu tes Pap. Secara umum, kasus kanker leher rahim dapat dideteksi dengan mengetahui adanya perubahan pada daerah mulut rahim dengan cara mengetahui apakah terdapat perubahan pada mulut rahim dengan menggunakan pemeriksaan sitologi yaitu tes Pap. Vaksin profilaktik dan vaksin pencegah untuk mencegah perkembangan infeksi HPV dan rangkaian dari event yang mengarah ke kanker serviks. Kemudian yang kedua yaitu IVA. IVA ini merupakan tes visual dengan menggunakan larutan asam cuka atau asam asetat 2% dan larutan iosium lugol pada serviks dan melihat perubahan warna yang terjadi setelah dilakukan olesan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada sel yang mengalami displasia sebagai salah satu metode screening kanker mulut rahim. Kemudian, pencegahan CA cervix terbagi menjadi dua yaitu pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan primer, yang pertama menunda onset aktivitas seksual, yang kedua penggunaan kontrasepsi barier, dan yang ketiga yaitu penggunaan vaksinasi HPV.
Sedangkan untuk pencegahan sekunder, yang pertama, untuk pasien atau pasangannya yang level aktivitas hubungan seksualnya tidak diketahui, dianjurkan melakukan tes PAP tiap tahun. Apabila hasil PAP yang negatif sebanyak 3 kali berturut-turut dan atas petunjuk dokter sangat dianjurkan. Yang kedua yaitu, pasien yang memulai hubungan seksual di bawah usia 18 tahun dan wanita yang memiliki banyak pasangan seharusnya melakukan tes PAP tiap tahun. Pada orang yang memiliki riwayat penyakit khusus, interval pemeriksaan diturunkan menjadi setiap 6 bulan. Misalnya mereka yang memiliki riwayat penyakit seksual berulang. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.